Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hasanah. Dengan nomor induk mahasiswa saya 1211 14 23 050. Saya dari program studi Tadris IPS 2B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan IPS. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Kita masuk ke soal pertama, yaitu eh, kontribusi mata kuliah Pendidikan IPS dalam keilmuan dan kepribadian mahasiswa program studi Tadris IPS UIN Suska Riau. Baik, di sini ada 3 kontribusi, yaitu yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar pendidikan IPS, strategi, model, manfaat, dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Yang kedua, menanamkan jiwa kesosialan dan mengenal lingkungan budaya yang ada di daerah atau yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengenai media pembelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan lingkungan sekitar. Baik, soal yang kedua yaitu isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan pendidikan IPS, bagaimana sikap dalam menilai fenomena dan problematika sosial tersebut. Baiklah, contoh isu kontemporer yang berkaitan dengan pendidikan IPS yaitu saya mengambil lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 32 nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara global, lingkungan terus berkembang dan tidak jarang menjadi komoditas politik. Beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk, yang kedua adalah perubahan iklim global. Soal yang ketiga yaitu 2 strategi pendidikan dan contoh implementasinya. Baik, di sini ada 2 strategi. Yang pertama transfer of knowledge, yaitu suatu proses mentransfer pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki antara satu orang dengan orang yang lainnya dengan bertujuan memperkaya pembelajaran. Contoh implementasinya yaitu seorang pengajar atau seorang guru yang membagikan atau mentransfer ilmunya kepada peserta didiknya. Yang kedua, transformation of wellness, yaitu usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya agar budaya tersebut dapat menjawab komplisitas permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Contoh implementasinya yaitu kegiatan pemeliharaan kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat atau yang ada di Indonesia. Baik, soal yang keempat yaitu mengapa ilmu-ilmu sosial cenderung dikelompokkan sebagai pup sosial jika dibandingkan dengan ilmu alam. Berikan penjelasan dan berikan satu contoh konkret dan upaya eliminasi dampak buruk dan pengelompokan tersebut terhadap kajian IPS. Jawaban saya yaitu karena objek utama dari kajian IPS adalah kehidupan sosial. Manusia adalah cair, tidak mudah diamati, dan sulit untuk diukur secara tepat dan instrumen laboratorium. Soal yang kelima yaitu coba uraikan serta jelaskan tentang strategi pembelajaran nilai dan keterampilan sosial dalam IPS. Baik, strategi pembelajaran nilai yaitu strategi untuk memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya dalam kehidupan integral. Yang kedua, strategi keterampilan sosial yaitu strategi pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu yang tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang lain atau orang di sekitar. Soal yang terakhir yaitu soal yang keenam, latar belakang lahir dan berkembangnya IPS di Indonesia dan bandingkan dengan pendidikan IPS di luar negeri. Baik, di samping reaksi atas keadaan masyarakat seperti Inggris, Amerika, dan Indonesia, lahirnya IPS juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, yakni dapat mewujudkan kewajiban dan hak-haknya
dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS di Indonesia dan di Australia dapat dibedakan dari teknik pembelajarannya. Yang digunakan di Indonesia lebih menekankan hasil dan di Australia menekankan pada proses. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau pelafasan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.